Halo semuanya, hari ini kita akan membuat keripik dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Anda hanya bisa membuat keripik dalam 1 menit jika minyak sudah dipanaskan terlebih dahulu. Dan waktu habis. Dan kita akan memasak produk setengah jadi yang disebut keripik udang ini. Mereka terbuat dari udang dan pati dan lebih mirip plastik dari apapun yang bisa dimakan. Yang harus Anda lakukan dengan mereka hanya masukkan ke dalam minyak panas. Dan kita masukkan ini, menyaksikan keajaiban yang akan terjadi. Dan akan kita lihat. Keripik dan mulai berkembang di mata Anda, lurus ke atas dalam jumlah banyak. Kita pindahkan ke papan tulis ini. Ya, ini saja. Keripik ini dalam 1 menit. Ayo kita coba. Hanya keripik renyah dan rasa udang. Kita miliki waktu 1 jam untuk membuat keripik seperti ini. Ini sudah waktu untuk membuat keripik yang enak. Kupas kentangnya, lalu bilas dengan baik. Seperti ini. Sekarang kentang perlu diiris. Bukan ide yang baik untuk melakukannya dengan pisau. Keripik dengan ketebalan yang sama mungkin tidak akan berubah. Itulah mengapa kita menggunakan alat pengiris seperti ini. Taruh kentang di atas dudukannya dan kita iris. Kita dapat irisan halus dan bergalur seperti ini. Dan yang terbaik ini semuanya memiliki ketebalan yang sama. Kami membuat banyak sekali. Tuang ke dalam mangkuk. Lalu tuangkan air di atasnya. Dan sekarang kita biarkan selama 20 menit untuk membiarkan getah pati keluar dari kentangnya. Setelah itu kita bentangkan tisunya. Lalu pindahkan irisan kentang ke dalam tisunya. Kita perlu tepuk-tepuk agar tidak ada air tersisa. Buang kembali irisan kentangnya. Lalu tuang dan aduk. Isi 2 baki pemanggang. Dan lalu kita taruh ini. Lalu berikan bumbunya juga dengan alas kering dan bawang. Taburkan ke dalam keripik. Lalu garam. Dan masukkan ke dalam oven. Atur ke 200 derajat dan nyalakan kompleks panggangannya. Panggang keripik selama 20 menit. Yang membutuhkan waktu 1 jam untuk dimasak sudah siap. Karena keripik ini dimasak dalam oven, maka keripik ini tidak sesuai dengan keripik biasa. Mari kita coba. Ya, keripik ini lebih familiar dan jauh lebih nikmat pada sebelumnya. Jadi kita punya waktu sehari untuk membuat keripik terakhir. Dan keripik ini akan beraroma udang kerang. Lobster di atas air tawar dan masih hidup. Untuk merebusnya dengan benar, masukkan sikat ini ke dalam air. Lalu hancurkan 1 siung bawang. Kupas siungnya. Lalu masukkan dalam air juga. Kupas juga dalam bombay dalam kulitnya. Lalu masukin juga ke panci. Tapi tambahkan banyak garam. Dan di atas kompor, segera setelah air mendidih dengan baik, masukkan udang karang. Biarkan mereka mendidih selama 15 menit. Lalu biarkan mereka mendingin sepenuhnya dalam kaldu. Pada titik ini udang karang sudah siap. Kami mengambil daging dari kitinnya.
Inilah kenapa banyak daging. Pada akhirnya yang kita dapatkan, sekarang kita perlu menggoreng ini. Masukkan daging udang, lalu atur ke dalam 50 derajat dan nyalakan. Sekarang kita butuh semua uap air untuk menguap dari daging. Ini akan menjadi 5 jam sebelum ini terjadi. Lihatlah, berapa banyak daging volumenya berkurang. Jadi kita pindah semua daging ini ke penggiling, dan giling menjadi bubuk. Ya, kita milik penyedap rasa alami. Tapi kita juga membuang kitin dan udang karang. Masih banyak rasa yang tersisa dalamnya. Taruh dalam mangkuk ini dan tuangkan minyak di atasnya. Kita tuangkan. Masukkan ke dalam oven pada 100 derajat agar semua rasa yang tersisa di kitin dipindahkan ke minyak. Pindah ke kentang, kupas, dan kulit kentangnya juga. Gunakan jenis kentang yang tepat untuk memasak. Potong-potong kentang bersih menjadi beberapa bagian. Masukkan ke dalam panci ini dan taruh di atas kompor. Kemudian tiriskan airnya dan haluskan kentangnya. Tambahkan garam, penyedap daging, udang karang kami. Kami putuskan untuk membuat keripik pedas. Dan untuk ini kita ambil lada Carolina Reaper terpedas di dunia. Dan ini bukan ide saya, ada tabel kepedasan disebut skala Scoville. Misalnya pada jalapeno yang terkenal banyak orang memiliki 2.500 Scovilles. Lada karamel di sisi lain memiliki 2.300.000 Scovilles. Ini berarti 920 kali lebih panas daripada jalapeno. Sebelum Anda mulai, kenakan masker dan sarung tangan. Giling satu lada dalam penggiling kopi. Dan ubah menjadi bubuk juga. Hancurkan. Aduk. Tambahkan tepung. Dan uleni adonan kentang. Selesai. Gulung menjadi sosis besar. Dan potong menjadi keping-keping. Gulung setiap keping dengan penggalis adonan. Dan ini adalah bentuknya seperti chip. Ulangi ini berkali-kali. Lalu buatlah lubang pada benda kerjaan dengan garpu, supaya keripik tidak membengkak. Lalu kita goreng. Segera setelah keripik berwarna kemasan, keluarkan dan taruh di atas sipil dapur. Keripik yang kita buat selama hampir sepanjang hari sudah siap. Tapi ini bukan saja. Tuangkan minyak yang telah meresap ke dalam cangkang udang karang ke dalam mangkuk lebih kecil. Kita peraskan mustardnya. Tambahkan lada, garam, dan jus lemon. Dan kocok 2 butir telur. Dengan blender imersi ini, tutup telur dan ubah semua menjadi mayones. Wah, ini bukan sembarang mayones. Ini adalah mayones dengan rasa udang karang sangat kuat. Jadi, mari kita coba. Halo semuanya, kami memutuskan untuk membuat burger terpanjang yang pernah ada. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, mari kita mulai dengan iga babi. Lalu kita dengan iga babi ini. Hal pertama yang kami lakukan adalah melambangkan kulitnya. Lalu kita robek.
Untuk bumbunya, masukkan campuran ke lada. Lalu kita langsung ini. Taruh di dalam mangkuknya. Masukkan banyak paprika asapnya, lalu kita garam. Sos Worcester. Dan juga banyak sos mustardnya juga. Uleni dengan bumbunya juga. Oleskan pada iga. Gosok dengan baik. Masukkan iga ke dalam kantong khususnya. Lalu kita vakum. Sudah jadi, masukkan dalam lemari es selama 3 hari, biarkan bumbunya meresap sebanyak mungkin. Kami juga memutuskan untuk mengasingkan cabai. Untuk melakukan ini, kami potong menjadi lingkaran. Selesai. Taruh panci berisi air di atas kompornya. Masukkan banyak gula dan banyak garam. Tuangkan cuka sari apel. Didihkan bumbu ini. Dan tuangkan cabai ke dalamnya. Didihkan semuanya selama 5 menit. Setelah dituang, semuanya ditunggu selama 5 menit juga. Anda bisa tuangkan dalam toples. Lalu kita buang. Hari kedua, mulailah dengan membuat keju buatan sendiri. Panci di atas kompornya dan kirimkan dalam 400 gram keju cottage ini. Tuangkan 400 ml buasan sendiri dan panaskan semuanya. Setelah kita aduk sampai 5 menit, cairan berubah menjadi kekuningan. Ini berarti whey sudah terpisah. Tiriskan semuanya menjadi saringan. Dan keju yang sudah bersih dikirim kembali pada panci. Lalu di atas kompor, tambahkan pewarna-warnanya ini dengan sendok teh kedua warna kue. Dan garam dalam jumlah yang sama. Dengan api kecil, terus bubuk dalam keju ini. Pada titik tertentu, keju akan meleleh, dan ini keju yang hampir siap.
Sekarang segera siapkan loyang persegi ini, lalu olesi dengan mentega. Tuangkan keju lele di atasnya, dan oleskan dengan tangan. Setelah 1 jam, ia akan menjadi dingin, dan pada titik ini dia sudah matang. Hal berikutnya yang kami lakukan adalah tomat yang dijemur. Potong tomat akan menjadi 2 bagian, lalu sebarkan di atas rak. Setelah itu, sebarkan di atas rak. Dan taburi dengan garam. Ini saja, Anda bisa memasukkan tomat segar ini ke dalam oven. Masukkan suhu dalam 10 derajat, dan ini adalah mode konveksinya. Kami biarkan sembuh sampai keesokan paginya. Hari ketiga. Tomat kami sudah banyak yang mengering, dan ukurannya menyusut sekitar 5 kali lipat. Kita ambil stoples, tuangkan herba posisi ke dalamnya. Lalu masukkan tomat kering, dan tuangkan minyak zaitun ke atas. Ini semua, sekarang tomat yang dijemur sudah siap. Kita akan tumbuhkan buahnya nanti. Sementara itu kita ambil bawang bombay dan kupas. Tombol topong-topong. Wajan di atas kompor ini dan sedikit minyak dalamnya. Buang bombaynya. Ini perlu digoreng sampai ini sedikit kecoklatan. Kemudian tambahkan air. Ini akan membuatnya lebih lembut. Sekarang tambahkan gula. Masukkan bawang bombay dan karamelkan. Kemudian kita dapatkan bawang bombay yang sangat bagus, lembut dan manis untuk saus barbeque-nya. Kupas bawang merahnya. Dan potong-potong. Sekali lagi hancurkan dan cincang. Taruh keser di atas kompornya. Lalu kita korong. Lalu taruh di atas kompor. Potong sepotong mentega dan masukkan dalam panci. Goreng bawang putih, juga bawang bombay, bawang pasta tomatnya, dan tambahkan 4 sendok makan. Tambahkan whisky juga. Tambahkan banyak madu untuk rasa manis. Cabai untuk bumbu juga. Lalu tabasco. Peras dalam jus lemon ini. Lalu berikan garam. Tuangkan asap cair juga. Lalu kita aduk. Rebus selama beberapa menit lagi dan saus barbeque pun sudah siap.
Hal yang harus kita lakukan adalah mengocok dengan blender imersi. Lalu kita tuangkan ke dalam panci. Sudah selesai. Untuk burger ekstra sepanjang kami, kita buatkan roti brioche yang paling lembut. Tuang susu ke dalam mangkuk ini. Dan keluarkan setengah bungkus raginya. Tambahkan gula dan garam. Lalu aduk rata. Setelah kita aduk semuanya, kita kocok 4 butir telurnya. Masukkan mangkuk ke dalam mixernya. Dan tuangkan tepung secara bertahap. Setelah 5 menit diuleni, adonan sudah terbentuk mengalir ke dalam pengait ini. Potong 100 gram mentega dan tambahkan ke dalam mangkuk. Setelah kita taruh, sekarang keleni adonannya juga, suruh lurus ke atas. Pada akhirnya adonan harus menempel pada sisi mangkuk. Sekarang kita ambil nampan kue dan tuangkan banyak minyak di atasnya. Oleskan adonan di atas loyang. Sebarkan lebar-lebar dan tutupi dengan cling film. Biarkan adonan mengembang di atas tempat yang hangat. Setelah 1,5 jam, ukuran menjadi 3 kali lipat. Lepaskan cling filmnya dan sekali lagi uleni adonan dengan tangan Anda. Bentuk menjadi bola-bola, dan lalu kita bentukkan. Dibentuk menjadi bola seperti ini, dan letakkan di atas loyang. Tempatkan dataran tinggi di atas sudutnya, dan tutupi dengan cling film agar tidak menyentuh rotinya. Biarkan kembang selama 20 menit lagi. Selesai. Pecahkan 1 telur di dalam mangkuk. Lalu tuangkan dalam susu, dan kita aduk. Olesi roti agar warnanya berubah menjadi coklat. Masukkan ke dalam pemanggang listrik dan nyalakan gasnya. Panggang dengan suhu 180 derajat, 25 menit, dan roti sudah matang. Mereka sangat lembut. Terakhir, hari keempat. Daun rusuknya sudah direndam sepenuhnya. Kita juga memerlukan nampang pemanggangnya. Buka sekaleng bir dan tuangkan ke dalam loyang. Kami taruh rak khusus di atasnya. Buka kantongnya. Taruh iga di raknya. Dan kemudian buka gulungan kertas 5 di atasnya. Lalu ditekan dengan kuat semua sisi. Selesai. Mari kita taruh di atas panggangan.
Sementara itu, kami membuat glasir untuk mereka. Panggang 3 siung bawang putih ini. Masukkan segelas sherry yang sudah dicairkan. Dan kukus sedikit jusnya. Masukkan lada ke dalam mesin dan giling. Dalam sos ini, sedikit pasta tomat, daun kemangi, garam, dan gula. Belah 2 lemon dan peras airnya. Aduk glasir kami dan hampir siap. Yang tersisa hanya menggunakan blender untuk memblender sampai halus. Iga telah berada di panggangan selama 3 jam. Keluarkan dan buka kertas aluminiumnya. Dengan menggunakan kuas, sambil kasih gelisir ini. Masukkan kembali ke dalam panggangan. Setelah 10 menit, tulang rusuknya terlihat bagus. Tapi kita lapisi sekali lagi untuk mendapatkan lapisan yang lebih besar. Menit lagi dan iga sudah matang. Keluarkan mereka. Kami taruh mangkuk kayu bakar di atas panggangan dan isi dengan bara api. Nyalakan tabel alkohol yang kering dan biarkan menyala apinya. Selesai. Tuangkan ke dalam panggangan. Letakkan kisi-kisi di tempatnya. Mari kita lanjutkan pembuatan irisan daging. Kita butuhkan daging sapi dan lemak babi. Potong lemak menjadi potong-potongan. Potong full terbesar dari daging ini. Dan potong menjadi potongan yang bisa diatur untuk pilih pengen daging ini. Sekarang ambil penggiling daging itu sendiri, taruh dalam mangkuknya dan pindahkan daging ke piring. Mari kita mulai cincang. Cincang halus juga daging asapnya. Dan juga ke dalam daging cincang. Buka dan keluarkan tomat kering matahari ini. Kita iris halus. Dan masukkan juga ke dalam cincang. Cabai yang baru digiling dan tentu saja. Dan juga garam.
Semua jadi. Ulni isian dengan baik menggunakan tangan Anda. Lalu bentuk menjadi bola-bola. Kita taruh di atas lembar perkamennya dan kita buat bentuk potongan daging. Kita buat 3 dari mereka. Kami pergi untuk menggorengnya di atas panggangan. Sementara mereka panggang satu sisi dan butuhkan selada dalam tomat. Lalu kita keju cottage ini kita iris. Kita potong roti brioche super lembut kami menjadi 2. Iga babi menjadi masih panas, jadi kita taruh di atas papan ini dengan sangat sederhana. Dengan tangan kami, kita ambil semua tulangnya. Potong menjadi 3 bagian. Balikkan irisan daging ke sisi lainnya. Goreng sedikit lagi dan keluarkan. Sekarang taruh roti di atas panggangan. Sekarang harian 20 detik sampai menjadi berkerak, lalu keluarkan. Mulailah membuat burger ini, lalu alisi dengan bagian watermelon karamel. Sobek daun selada dan taruh di atas bagian bawah. Berikutnya adalah potongan daging yang berair. 2 potong keju cottage ini. Peras saus barbeque-nya. Berikutnya adalah tomat. Taruh iga babi. Saus barbeque lagi. Acar cabai. Dan tutup dengan roti. Ini semua burger yang telah kami buat selama 4 hari akhirnya sudah siap. Mari kita coba.